Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini Minggu 12 April 2020 kembali kita bertemu dalam pertemuan ibadah GKI Kristus Gembala Solo dalam rangka memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sebut hari kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya akan berikan judul makna kebangkitan Yesus. Sekali lagi, makna kebangkitan Yesus. Seperti kita ketahui bahwa setelah hari Sabat, setelah Yesus dikuburkan, kemudian pada hari Sabat, murid-muridnya, khususnya perempuan-perempuan di Yerusalem, mempersiapkan rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama dikatakan, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka kemudian pergi ke kuburan untuk melihat, untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Tetapi alangkah kagetnya mereka pada waktu mereka sampai di sana, ternyata batu yang menutupi kuburan Tuhan Yesus sudah terguling, dan seorang malaikat Tuhan datang kepada mereka berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di tempat ini?" Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian mereka kaget, dan malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya telah bangkit dari kematian setelah 3 hari dalam kuburan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang menjadi makna dari kebangkitan Yesus ini dalam hidup saudara dan saya? Nah, beberapa poin saya ingin mengungkap kepada kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus membawa kemenangan bagi orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, makna yang pertama adalah kebangkitan Yesus membawa kemenangan bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, salah satu ayat firman Tuhan kita baca di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia." Nah, Bapak Ibu, secara singkat saya mau menyampaikan bahwa ayat ini Rasul Paulus berkata, menjelaskan dalam ayat ini bahwa maut tidak berkuasa atas Yesus, atau sebaliknya, Yesus berkuasa atas maut, Yesus berkuasa atas kematian, dan Dia telah mengalahkan maut, Dia menang atas maut. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu saudaraku, ini adalah gambaran juga kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Kita ini tidak lepas dari berbagai pergumulan, tidak lepas dari berbagai masalah persoalan, dan tidak jarang kita itu merasa gagal sebelum bertanding sebetulnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kiranya kuasa kebangkitan Kristus yang kita peringati pada hari ini memberikan saudara dan saya dorongan untuk percaya dan yakin bahwa Yesus juga akan memberikan kita kemenangan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai ke 57 juga menjelaskan bahwa kebangkitan Yesus adalah memberikan kita kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 55-57 saya baca demikian firman Tuhan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Katakan amin. Sekali lagi ayat itu berkata, yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kebangkitan Yesus memberikan saudara dan saya kemenangan. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus, maka percayalah kita juga akan mengalami kemenangan.
Tuhan Yesus memberkati. Hal yang kedua atau makna yang kedua yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan orang-orang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan orang-orang percaya kepada Yesus. Yesus berkata di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian dalam hidup orang percaya bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebab kenapa? Kalau kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus, satu kali kelak pada waktu Yesus datang kali yang kedua, orang-orang percaya pun akan dibangkitkan. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk dibawa ke dalam kerajaan surga yang mulia. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita dalam hidup di dunia ini, percayalah bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Pada waktu Yesus datang kali yang kedua, firman Allah berkata bahwa setiap orang yang percaya yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Setiap orang yang masih hidup pada waktu Yesus datang kali yang kedua, maka orang-orang percaya yang masih hidup akan diubahkan dan akan dibawa ke dalam kerajaan surga yang mulia. Nah, perhatikan 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20 sampai 22 saya baca kepada Bapak Ibu. "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus." Secara singkat Rasul Paulus berkata begini, kalau manusia itu jatuh dalam dosa oleh karena satu orang, yaitu manusia pertama adalah Adam, dan sekarang oleh manusia yang namanya Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, juga menjadi yang sulung bagi kebangkitan orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Jadi yakinlah Bapak Ibu sekalian bahwa kehidupan kita tidak hanya di alam nyata di dunia ini, tetapi juga di akhirat kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, satu kali kelak akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dari makna kebangkitan Yesus ini. 3, kebangkitan Yesus membawa kehidupan baru. Sekali lagi, kebangkitan Yesus membawa kehidupan baru. Nah, kita baca bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan ke-6. Firman Allah berkata demikian, "Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya." Ayat yang ke-6, "Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa." Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus itu membawa perubahan dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup kita tidak lagi sama pada waktu kita belum percaya kepada Yesus. Saat kita percaya kepada Yesus, kemudian kita memberikan diri kita dibaptis di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Yesus berkata, "Barang siapa yang percaya kepadaku dan dibaptis, ia akan diselamatkan." Jadi, orang yang percaya kepada Yesus, saat dia percaya kepada Yesus, hal berikutnya yang semestinya dia lakukan dalam hidupnya adalah menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Baptisan ini adalah gambaran dari keikutsertaan kita, keturutan kita
pada kematian. Pada saat kita ditenggelamkan dalam air, dibenamkan di dalam air, saat itulah kita turut pada kematian Kristus. Kemudian pada waktu kita diangkat dari air, itulah pertanda kita turut pada kebangkitan Kristus. Dan firman Tuhan berkata bahwa Yesus mati oleh karena dosa kita. Dia dikuburkan. Yang dikuburkan itu adalah segala dosa dan kejahatan saudara dan saya. Dan dari sana Yesus kemudian bangkit. Nah, sama gambarannya saudara, pada waktu kita juga menerima baptisan air, kita menenggelamkan semua kehidupan lama kita, semua dosa, kesalahan dan pelanggaran kita kuburkan di sana, kemudian kita bangkit dengan kehidupan yang baru, yang tidak berbuat dosa lagi. Semestinya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Ayat yang ke-6 itu berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Artinya bahwa kebangkitan Kristus itu membawa kehidupan baru dalam hidup saudara dan saya. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua yang sudah percaya kepada Yesus, mestinya kita harus hidup seturut seperti Yesus hidup. Dan firman Allah berkata, supaya kita hidup untuk kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pada hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya juga setiap kita mengalami kebangkitan dalam hidup kita. Iman kita dibangkitkan, semangat kita dibangkitkan, gairah kita untuk melayani Tuhan dibangkitkan. Ekonomi keuangan kita juga dibangkitkan, pekerjaan kita dibangkitkan, semangat kita mengiring Tuhan juga dibangkitkan. Di tengah-tengah situasi yang mencekam hari-hari ini Bapak Ibu, hari Minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita, waspada virus ketakutan mengancam dan terus merebak. Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa, sepertinya kita dikungkung semakian rupa. Di hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit. Sebab Yesus sudah bangkit memberikan saudara dan saya kemenangan. Yang kedua, bahwa Yesus sudah bangkit sebagai pertanda bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus kelak akan dibangkitkan sekalipun mereka sudah mati. Dan yang terakhir, kebangkitan Yesus membawa kehidupan baru dalam hidup saudara dan saya. Tetap semangat. Mari jadikan hari ini menjadi hari kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Saya berdoa dalam segala pergumulan, persoalan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi hari ini. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, meminta, memohon anugerah Tuhan, Tuhan akan turun tangan dan Dia akan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Haleluya. Oleh sebab itu jangan pernah terpuruk dengan keadaanmu hari ini. Bangkit dan katakan, kebangkitanmu membawa kemenangan dalam hidupku. Haleluya. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Saya minta kita angkat tangan dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini, karena hari ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu, hari kemenangan bagi setiap kami orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab kebangkitan-Mu membawa kemenangan dalam hidup kami. Maut telah dikalahkan. Kebangkitan-Mu membawa kami kehidupan yang kekal, di mana kelak setiap kami yang sudah percaya kepada Yesus akan dibangkitkan sekalipun kami sudah mati. Dan kebangkitan-Mu membawa kehidupan yang baru dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam kehendak Tuhan, taat menurut firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu diberkati. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.